Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan, dan insyaallah kita akan membahas mulai dari awal satu buku yang berjudul Prinsip Hidupku. Buku ini sebenarnya intinya adalah nasihat-nasihat terpisah yang kami tulis, dan insyaallah bagi siapapun yang ingin mendapatkan posisi sebagai muslim yang baik, kita butuh banyak nasihat. Nah, diantaranya adalah apa yang kami sebutkan di buku ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lain. Ada kurang lebih 17 nasihat, dari mulai masalah niat sampai bagaimana kita bisa mengukir amal yang terbaik di ujung usia. Kita akan awali terlebih dahulu dengan bagian yang pertama, yaitu masalah niat. Baik, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam diri kita ada fisik dan ada ruh. Kami sebutkan di buku ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lain. Ada kurang lebih 17 nasihat, dari mulai masalah niat sampai bagaimana kita bisa mengukir amal yang terbaik di ujung usia. Kita akan awali terlebih dahulu dengan bagian yang pertama, yaitu masalah niat. Baik, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam diri kita ada fisik dan ada ruh, dan posisi ruh itu lebih dominan. Oleh karena itu, orang yang fisiknya sehat tapi batinnya sakit gak ada nilainya. Tapi orang yang batinnya sehat walaupun fisiknya dalam kondisi tertekan, dia tetap punya semangat. Mereka yang sekarang berada di Palestina, yang ada di Rafah, yang ada di jalur Gaza, Anda bisa bayangkan kematian bisa datang sewaktu-waktu, sehingga mereka mau bergerak kemanapun akan berjumpa dengan yang namanya senjata. Tapi ketika arwah mereka itu berkobar dan roh mereka hidup, walaupun jasad punya tekanan yang besar, tapi mereka bisa bertahan. Kita andaikan mengalami seperti itu, barangkali ada di antara kita yang pingsan duluan. Jadi jangankan ada bom di depan kita, mungkin mendengar saja di sana ada ledakan, dan sebentar lagi ledakan itu akan sampai di rumah kamu. Mungkin kita sudah gak bisa tidur. Mungkin kita sudah akan berlari jauh, mungkin kita akan sangat ketakutan, bahkan mungkin kita akan pingsan. Karena kita tidak punya pengalaman bagaimana menjadi manusia yang punya arwah yang kuat, punya mental yang kuat dalam menghadapi ujian yang besar. Karena itu kekuatan manusia tidak hanya di fisiknya, tapi mentalnya. Anda bisa perhatikan bagaimana kondisi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ketika mereka menghadapi ujian perang. Kilatan pedang ada di hadapan mata, sehingga saat orang itu maju di medan jihad, pilihannya dua, mati atau hidup cacat. Dan demikianlah para sahabat. Sebagian di antara mereka yang tangannya putus, ada yang jarinya putus, ada yang kakinya putus, ada yang hidungnya putus,
urfujah itu hidungnya putus, lalu disambung dengan hidung emas. Ada yang telinganya putus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telinga beliau dipotong oleh Abu Jahal pada waktu di Mekah. Sehingga sahabat adalah orang-orang yang mereka mengalami tekanan fisik yang sangat berat. Tapi karena batinnya kuat, sehingga walaupun mereka mengalami seperti ini, mereka sanggup untuk tetap berkobar dan bertahan. Yang mungkin itu tidak bisa kita alami. Karena itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, pada waktu Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa keluar dari kota Mesir. Lalu mereka tiba di sebuah daerah tertahan dengan Laut Merah di depan lautan. Di belakang pasukan Firaun. Allah ceritakan dua pasukan ini saling melihat. Pasukan Musa melihat ke arah pasukan Firaun. Pasukan Firaun melihat ke arah Bani Israel, pasukan Musa. Mereka saling melihat. Tapi mereka dalam kondisi semangat yang berbeda. Pasukan Firaun, mereka melihat ke arah pasukan Musa dengan semangat, sebentar lagi akan kami habisi kalian semua. Pasukan Musa melihat ke arah pasukan Firaun dengan kondisi ketakutan. Maju mati, mundur mati. Depan lautan, ke belakang pasukan bersenjata lengkap. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini saling bertemu, maka ashabu Musa, orang-orang yang berada di sekitar Musa, yaitu pasukannya Musa, mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Kita pasti akan dibantai oleh mereka. Tapi Masya Allah, mentalnya seorang Nabi beda dengan mental manusia pengecut. Mentalnya seorang Nabi yang sangat kuat. Apa yang dia katakan? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, gak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di titik itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam belum tahu apa yang harus beliau lakukan. Tapi karena keyakinan yang tinggi dan tawakal yang tinggi, sehingga menghadapi situasi seperti itu beliau nggak takut. Allah bersamaku, sayahdin, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Bani Israel sudah mulai ketakutan. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, andaikan kita berada di masjid ini, tiba-tiba kita dapat informasi tentara Israel ada di sebelah barat masjid, tentara Inggris ada di sebelah timur masjid, tentara Amerika di sebelah kanan, tentara Rusia ada di sebelah kiri. Semuanya mau datang ke masjid untuk menyerang kita yang berada di masjid. Kira-kira Anda lari kemana? Ya? Lari kemana? Lari ke atas. Ngapain ke atas? Saya akan lari ke loteng, Mbak. Ngapain ke loteng? Bagi mereka yang ketakutan, dia akan hilang segalanya. Sudah, nggak bisa mikir, kehilangan mental, dan itulah kunci kekalahan. Tapi bagi mereka yang tidak ketakutan, mereka akan mengatakan, bismillah, kita hadapi. Semua ada di tangan Allah, hidup mati ada di tangan Allah. Dan para sahabat juga mengalami seperti itu. Maka dalam situasi ketika Bani Israel tadi ketakutan, Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita akan ketangkap. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah mengatakan, fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Lalu aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Saat Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, tiba-tiba lautan itu terbelah menjadi beberapa jalan. Kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi. Jadi lautnya itu tidak pindah, tapi airnya naik. Maka Bani Israel saat lewat itu berada di dua tepi air yang tinggi. Ini kalau nggak ditahan oleh Allah, ketemu, sudah habis.
binasa siapapun yang ada di tengahnya. Tapi keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga walaupun mengalami situasi genting beliau nggak takut. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu beliau diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam api, qalu harriquhu wansuru alihatakum. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim, mari kita tolong berhala-berhala kita. Ini perkataan siapa? Musyrikin. Mereka menolong berhalanya, sehingga kaum musyrikin menolong berhala mereka, bukan mereka ditolong berhalanya. Wansuru alihatakum, mari kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim pada waktu beliau sudah siap untuk dilemparkan ke dalam api? Ada yang tahu ucapan Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Doa yang tadi Anda baca, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Pada waktu sahabat di kota Madinah mendapatkan kabar dari orang musyrikin, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya seluruh manusia telah bersepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami pasrah kepada Allah dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Itulah mukmin yang sejati. Maka Anda ketika meninggalkan sesuatu yang haram, tinggalkan sesuatu yang haram. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrah kepada Allah, rasa wedi. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Suaminya kerja di tempat yang haram. Sudahlah Pak, tinggalkan saja pekerjaan yang haram. Bapak nggak usah punya pekerjaan yang haram, nggak apa-apa. Nanti Bapak bisa cari lagi pekerjaan yang lain. Lah engko piye engko? Nek awakmu njaluk iki ra tak tukokno, njaluk iki ra tak tukokno, kowe mong isane muring-muring. Sehingga suaminya takut untuk keluar dari pekerjaan karena mikir nanti tidak bisa membelikan hadiah bagi istrinya. Betul kayak gitu? Ya? Engko kowe nek njaluk iki rata kei malah nesu, minggat, mulai nang omahe wong tuane. Istri yang luar biasa bisa ngasih semangat mental bagi suaminya. Bapak nggak usah khawatir. Nanti kalau Bapak nggak punya pekerjaan, meninggalkan yang haram, nggak punya pekerjaan, terus saya nesu keluar rumah, silahkan Bapak nikah lagi. Bisa kayak gitu? Orang gelem. Sehingga kasih penguatan mental bagi suaminya. Orang yang meninggalkan sesuatu yang haram itu tidak kehilangan nyawa. Coba kalau suami jenengan misalnya meninggalkan pekerjaan yang haram, mati nggak orangnya? Mati nggak? Tidak. Kalau kemudian orang itu meninggalkan sesuatu yang haram, apakah nyawanya ikut hilang? Tidak. Dia tetap hidup, istrinya tetap hidup, anak-anaknya tetap hidup. Cuman mungkin pendapatannya turun, tapi itu sudah takut. Ketakutan-ketakutan seperti inilah yang dialami oleh hamba yang pengecut. Tinggalkan sesuatu yang haram, tawakal kepada Allah. Anda tidak kehilangan seperti yang dialami oleh masyarakat Palestina. Kehilangan rumah mereka, kehilangan tanah, kehilangan keluarga, kehilangan yang lainnya. Tapi karena mental mereka yang kuat, saya nggak takut. Sehingga orang yang tidak takut itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan penakut. Nah, itu dipengaruhi oleh suasana batin, oleh suasana niat. Makanya niat ini bisa mempengaruhi jasad bagi hamba. Baik, saya kasih ilustrasi ya. Sudah sarapan belum? Belum? Sudah? Coba nanti Anda menguji diri ya. Jangan sarapan. Jadi habis sholat subuh, jenengan minum segelas air putih. Jam 5 pagi. Sudah? Besok boleh dilakukan. Okay. Terus jangan makan, jangan minum apapun. Buktikan kira-kira jam 10
Drodok buatan. Ya? Gimana kira-kira? Gemeteran ya Pak Ustadz. Nyekel pacul wis ra iso. Jangan kan nyekel pacul, nyekel pulpen plak-plek tiba terus ya. Ngantuk. Ya. Pas pengajian itu mau merem-merem ya. Nyekel pulpen jilut, plutik. Loh kenapa? Saya belum sarapan, cuman minum air putih jam 5 pagi. Sudah? Itu jam 10 sudah gemeteran. Baik, sekarang di hari yang lain, di hari Senin besok, okay? Jenengan minum segelas air putih jam 4 pagi. Sebelum subuh, dengan niat sahur puasa. Sudah? Dengan niat puasa. Baik. Sekarang buktikan, jam 10 gimana? Saya tegas ya Pak Ustadz. Masih kuat. Loh kenapa kok nggak seperti biasanya? Karena dia niat. Itulah pengaruh niat. Buktikan. Silakan dibuktikan. Anda akan menjumpai suasana hati yang suasana fisik yang berbeda antara niat puasa dan tidak niat puasa. Makanya tadi kan selisih waktunya. Minum jam 5 pagi setelah sholat subuh kan tidak mungkin sahur gitu. Tidak mungkin. Jangan minum jam 5 pagi setelah sholat subuh. Saya yakin jam 10 itu rasanya wis gemeteran. Keringat dingin. Tapi kalau Anda minum jam 4 pagi dengan niat puasa, jam 10 itu masih kuat. Nanti mungkin mulai terasa lapar ya jam 2, jam 3. Itu baru mulai terasa lapar. Normal karena itu bawaan fisik. Demikianlah pengaruh niat bagi batin. Maka orang yang dia meninggalkan sesuatu yang haram tapi nggak punya niat yang kuat, keweden. Nah, ketika dalam kondisi ketakutan seperti itu, akhirnya mikirnya kurang maksimal. Terus nanti gimana? Terus nanti gimana? Nanti gimana? Dia terlalu lama dimanjakan dengan harta haram. Saat dia meninggalkan harta haram, disuruh untuk tidak manja, akhirnya badannya belum siap. Tapi bagi orang yang punya niat yang kuat, begitu dia tinggalkan yang haram, saya siap untuk menghadapi apapun konsekuensinya. Itulah pengaruh baik dari niat yang baik. Karena itu Anda lihat di bagian akhir dari bab ini, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putra beliau yang bernama Abdullah. Imam Ahmad mengatakan, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Miliki niat yang baik karena engkau selalu akan berada di atas kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Artinya aktivitas badan itu dikendalikan oleh niat. Dino iki kira-kira aku arep apa? Itu sudah terencana dalam hati kita. Keinginan untuk berbuat baik di hari ini. Itulah yang dimaksud dari nasihat Imam Ahmad. Sehingga ketika Anda sudah punya niat untuk berbuat baik di hari ini, maka nanti aktivitas kita akan terarah sesuai dengan niat baik tadi. Hari ini saya mau apa misalnya baca Quran 1 juz. Sudah punya niat ya. Yang kedua, nanti setelah itu saya mau sedekah sekian, transfer ke sini sekian. Yang ketiga, saya mau pengajian. Yang keempat, habis pengajian nanti saya mau mampir di sini, silaturahmi. Yang kelima apa? Anda seperti sudah punya rencana untuk melakukan hal-hal baik sepanjang hari itu. Baik. Ketika ini kita sudah rencanakan dengan niat yang baik, maka nanti gerakan badan kita itu sesuai dengan itu. Walaupun mungkin ada gagal 1, ada gagal 2, dan seterusnya. Mohon maaf ya. Kadang orang kalau sudah memasuki bulan Ramadan, niat baik itu banyak. Hari ini saya mau A, B, C, D. Sehingga orang ketika di bulan Ramadan, kenapa amaliyahnya banyak?
karena dia sudah rancang niat baik itu dalam jumlah yang banyak, walaupun belum masuk harinya. Saya hari ini mau A, mau B, mau C. Nah, coba kita buat seperti itu di luar Ramadan. Itulah yang dimaksud selalu mengendalikan niat yang baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus Pak, kalau misalnya nggak terlaksana bagaimana? Nggak jadi masalah. Coba lihat di halaman pertama. Di situ ada sebuah pernyataan yang ini merupakan hadis dhaif. Hadis dhaif tapi secara makna benar. Pernyataannya berbunyi seperti ini. Niyatul mu'min khairum min amali. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Baik, bisa dihafal. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada apa? Amalnya. Nah, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Hadis ini dhaif sehingga kita tidak menyebut Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak bersabda seperti ini, maka kita sebut ada sebuah hadis dhaif, kalimatnya seperti ini dan secara makna benar. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa demikian? Ini ada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, an-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan. Niat yang tidak berhasil diamalkan itu menjadi amal taat. Niat walaupun tidak berhasil diamalkan sudah menjadi amal taat. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi SAW yang ini diriwayatkan oleh Bukhari. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang punya niat untuk berbuat baik tapi dia tidak berhasil melaksanakannya, maka akan tercatat sebagai satu amal soleh. Masya Allah. Enak nggih? Sehingga sudah punya niat tapi gagal diamalkan, tercatat sebagai satu amal saleh. Qalu, dan para ulama mengatakan wal amalu dunan niyati la yakunu ta'atan. Sementara orang beramal tapi nggak punya niat, maka tidak terhitung sebagai amal taat. Contohnya apa Pak? Niat tanpa amal dadi ganjaran, amal tanpa niat ora dadi ganjaran. Sehingga yang lebih baik yang mana? Niat. Kekuatan niat itu yang lebih diperhitungkan. Baik. Contoh, niat tanpa amal tetap jadi ganjaran, tetap mendapatkan pahala. Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa niat yang baik namun gagal untuk diamalkan maka bisa bernilai pahala. Contohnya hadis Abu Darda. Hadis riwayat An-Nasa'i dan statusnya hadis sahih. Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma minal laili. Siapa yang mapan turu. Mapan turu itu bahasa Indonesianya apa? Bersiap untuk tidur, ya. Siapa yang bersiap untuk tidur, wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, sementara dia punya niat nanti akan qiyamul lail, lalu dia pasang alarm jam 3 atau setengah 4. Faghalabathu ainah, tapi ternyata dia dikalahkan oleh matanya, karena kuat melek. Hatta asbaha, sampai subuh, karena kuat melek sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka akan dicatat untuknya sesuai dengan apa yang sudah menjadi niatnya.
Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Sementara tidurnya menjadi sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah. Sehingga dia tidur sampai subuh, ini sedekah dari Allah, dia dapat pahala qiyamul lail. Walaupun wonge turu. Karena punya niat. Wah, nek ngono enak, Pak. Anggere arep turu niat qiyamul lail. Arep turu niat qiyamul lail. Tapi ya mesti kebablasan. Tangi 5:30. 5:30 sudah terbit matahari belum? Belum ya, mendekati. Terus pripun niku Pak? Nek mung niat-niat tok, ora tau diamalkan. Allah Maha tahu, ini niat yang jujur atau niat yang ngapusi. Allah tahu enggak? Tahu. Sebab niat itu ada dalam batin dan batin tidak mungkin bisa ditipu. Orang ngomong tidak sama dengan hatinya, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kasih panganan makan. Piye? Ora enak. Lah kok entek? Ambo. Padahal misalnya bisa jadi secara batin dia, wah iki jane enak, tapi kok nek aku ngomong enak udah wonge gede ndase wis ngomong ae ora enak. Misalnya ya. Sehingga bisa jadi lisan itu beda dengan batin. Maka Allah menilai hambanya lahir batin. Allah tahu sebenarnya orang ini betul niat atau tidak. Makanya kalau begini ya Bapak Ibu, jenengan sebelum tidur pasang alarm. Okay? Misalnya jam 3. Terus alarm bunyi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah matiin alarm. Setelah itu? Setelah itu ngangkat selimut. Terus tidur lagi. Yang lebih bagus begini, matiin gitu. Terus ke toilet. Setelah itu keluar dari toilet, geblak. Aku toilet ngapain tadi? Ya mau buang air sudah, Pak. Setelah itu tidur lagi. Nah, pada saat kita matiin lalu kita tidur lagi, berubah niat. Sudah berubah niat. Maka keutamaan dalam hadis ini nggak dapat. Loh kenapa? Loh kamu batalkan niatmu? Kau membatalkan niatmu saat kau matikan lalu kau tidur lagi. Buktinya bahasanya kau tidak punya niat untuk itu. Sehingga terkadang ada orang membatalkan niat di mana rencana dia nggak jadi untuk dilakukan. Saya nggak jadi. Niat awalnya dia batalkan. Sudah gagal dapat pahala. Ada satu kisah ini yang dialami oleh seorang bapak-bapak. Beliau ikut daftar haji reguler. Daftar haji reguler ini pinten? 25 juta. Dah. Lalu karena beliau itu sudah sepuh, antriannya kan panjang. Antriannya pinten? Klaten berapa? Klaten mungkin belum ya. Saya masuk di antrian haji Klaten. Waktu saya daftar itu kurang lebih 18 tahun atau berapa. Baik, jadi karena panjang, anaknya itu bilang sama bapaknya ini, Pak, ya apa duit mau diteleh kono nganggur, mbok ditarik be Pak. Duitnya ditarik. Ditarik itu kan berarti diapain? Dibatalkan. Pendaftarannya dibatalkan. Bapak mau nunggu berapa lama? Sampean niki wis sepuh, mosok nunggu 20 tahun, mbok sek urip mbok ora besok. Wis mbok ditarik wae duitnya 25 juta. Eman timbangane diteleh kono. Ora iso dimanfaatno. Tidak bisa dimanfaatkan itu uang. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini? Saya tidak mau membatalkan. Biarlah dana saya di situ, tidak apa-apa. Andaikan saya mati sebelum saya berangkat, saya berharap semoga saya mati dalam penantian. Insyaallah. Dan yang dikatakan orang ini benar. Maka Anda nggak usah takut misalnya, langkau nek daftar
Sekarang umurnya wis misalnya 40, wis 35, antri selama 30 tahun, berarti tetap berangkatnya umur swidak. Belum lagi sekarang ada kasus misalnya kan, antrian makin panjang, bergeser, itu kok bergeser seperti ini. Sehingga yang dulu tercatat akan berangkat tahun 2056. Mbok saya urip ora 2056. Kok sekarang jadi 2060? Geser 4 tahun. Orangnya kebingungan. Sudah, tetap lanjut daftar tawakal Allah. Semoga andaikan kita kapundut, kita sudah meninggal sebelum berhasil berangkat, semoga tercatat tidak membatalkan niat untuk haji. Dan tidak membatalkan niat itu berarti kita mati dalam kondisi sedang menantikan keberangkatan. Cuman belum waktunya karena antriannya masih panjang. Apa sebabnya antrian panjang itu? Nekolo Pak, sing nyekolah ne SK nekolo Pak. Neko penyebab terbesar Pak. Begitu ASN udah nompo SK kok terus sekolah SK di sekolah ne kabeh. Nggo daftar haji. Dan memang realitanya demikian. Yang antri itu adalah orang yang belum mampu tapi nekat daftar. Dengan cara riba. Pakai talangan nih kok nggih. Makanya kemudian oleh pemerintah produk talangan dari bank ditutup, sudah nggak boleh lagi. Karena ini jadi masalah bagi masyarakat. Akhirnya orang yang mampu, yang seharusnya sudah bisa berangkat, tertunda dalam waktu yang lama. Karena dijejali oleh orang-orang yang suka menyekolahkan SK. Wallahu alam niki dosane sing gede sing ndi niki. Ada orang yang dia jual tanah, jual sawah, umur wis swidak. Datang, saya mau daftar haji. Nggih, niki ditampa jenengan kira-kira antri 20 tahun lagi. Pripun 20 tahun lagi. Mosok 20 tahun, aku iki wis umur swidak. Nah, Pak sing antri pun kathah, Pak. Lah aku wis ngadol sawah, aku engko wis bayar piro tak bayar. Nggih, tapi Bapak antri 20 tahun lagi. Akhirnya orang ini sudah kehilangan sawah, sumber pendapatan dia sudah nggak ada, dan dia sebenarnya pengen segera berangkat, tapi tertahan karena orang di atasnya ini suka menyekolahkan SK. Ini kan berarti menghalangi orang yang sudah siap untuk berangkat. Orang ini mungkin mampu, bayar berapa? Dah tak bayar. Tapi karena sistemnya mengharuskan antri, ya antri. Monggo jenengan derek sing plus haji plus pinten niku 400 juta. Wah, nek 400 juta ya kurang duitku. Inggih pun diskon 50 juta. Ora cukup 350. Terus gimana? Hanya bisa menantikan yang seperti ini. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia yang tidak terjadi di beberapa negara Islam yang lain. Sehingga haji di tempat kita jauh lebih mahal dibandingkan di negara-negara yang lain. Dan kita berharap kepada Allah semoga segera ada perbaikan. Tapi Masya Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin Indonesia luar biasa, besar sekali. Walaupun mereka bayarnya mahal, tapi haji furoda itu ribuan. Padahal haji furoda itu pinten? 400 juta. Sekarang ya, yang murah itu 400 juta, itu furoda. Jadi kalau jamaah furoda, anggaplah ada 10.000, berarti 400 juta, ping 10.000 niku pinten? Pinten niku? Berapa? 40 T. Nggih. Betul. Itu duit kaum muslimin. Dan mereka tetap semangat. Antrian berikutnya masih panjang. Kayaknya nggak sampai angka 10.000 ya. Mungkin di bawah itu. Baik. Inilah contoh bagaimana orang selalu menjaga semangat niat dan Allah memberikan pahala baginya
walaupun dia tidak berhasil mengamalkan apa yang dia niatkan. Karena orang ketika sudah memiliki niat, hanya tinggal satu langkah berubah jadi amal, yaitu adanya sarana dan tidak ada penghalang ketika mengamalkannya. Nek wis duwe niat, tinggal satu langkah lagi berhasil jadi amal. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan, para sahabat yang tidak ikut jihad karena sakit tetap mendapatkan pahala jihad sebagaimana orang yang berangkat. Sebab dia punya semangat yang sama seperti mereka yang berada di tanah suci. Baik, saya mau tanya, kira-kira nggih, kalau ada pendaftaran berangkat ke Palestina, kira-kira jenengan daftar boten? Daftar boten? Boten kayak kenapa? Misalnya di sana butuh tenaga tukang masak, misalnya, nggih. Wong Klaten kan pinter masak toh. Terus jenengan ditawari, daftar enggak? Ini ada pendaftaran gratis. Daftar boten? Kok Daudin jawab nih? Boten daftar enggak? Ini ada pendaftaran gratis. Daftar boten? Kok Daudin jawab nih? Boten daftar Pak Ustaz. Saya enggak daftar. Baik, tapi hati saya bersama mereka. Masya Allah. Maksudnya pripun? Ya saya mendukung mereka dengan doa dan dana. Itu yang bisa saya lakukan. Sehingga ketika hati kita seperti hati mereka, kita satu hati. Semangat saya sama. Mau ngaku ning omah wae ya rasa rono ya. Ketika itu serius, insya Allah Anda bisa mendapatkan pahala niat yang baik tadi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, coba lihat di halaman 3 itu. Ketika beliau menyampaikan di hadapan pasukan pada saat berangkat ke Tabuk. Tabuk itu di mana Tabuk? Mekah niku teng kidul. Madinah utaranya jarak 500 kilo, 450 atau 500 kilo. Sudah? Tabuk jarak 900 kilo dari Madinah. Perjalanan sekitar 1 bulan. Darat dulu ya. Dalam cuaca yang sangat panas, maka mereka yang punya uzur gak boleh berangkat. Nabi SAW kemudian bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Di Madinah itu ada orang. Setiap kali kalian melewati sebuah perjalanan atau melintasi lembah, mereka bersama kalian. Mereka bersama kalian. Hati mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka tidak bisa berangkat karena tertahan sakit. Sehingga mungkin dalam forum kajian ini ada peserta rutin yang nggak bisa hadir. Kayak nopo nggih nika nembe opnam Pak Ustadz di rumah sakit. Beliau itu pengen sekali bisa datang di masjid, ikut hadir mendengarkan kajian. Wong sing ning masjid turu kok. Ana sing mung dolanan ning buri. Tapi ada orang yang punya semangat yang tinggi walaupun dia di rumah, tapi hatinya di mana? Di masjid. Kami pernah menyelenggarakan sebuah pelatihan khusus untuk orang tua. Namanya Pesantren Kilat Lansia. Terdaftar 50-an orang ya. Tiba-tiba ada peserta yang mundur karena beliau sedang kumat sakitnya, entah punya sakit paru atau apa begitu, akhirnya dirawat di rumah sakit. Itu sampai beliau menyampaikan ke panitia, tolong ini pertanyaan saya disampaikan ke Ustadz pakai VN ya.
Pak Ustadz karo swara wong loro niku nggih gemeteran nggih. Niki saya sebenarnya pengen hadir, saya punya pertanyaan seperti ini, tolong dikasih jawaban. Boleh menyampaikan pertanyaan. Terus disuarakan, dinyalakan, didengerin kepada seluruh peserta. Masya Allah. Ini contoh orang, jasadnya ada di ranjang, hatinya ada di majelis ilmu. Ini lebih gede pahalanya, bisa jadi lebih besar pahalanya daripada orang yang jasadnya ada di majelis ilmu, hatinya ada di dapur. Mikir panganan. Sehingga ada orang yang mungkin badannya ada di sini, Pak Ustaz. Tapi yang mbah ini utak-utak HP. Ternyata hatinya ada di toko, Pak Ustaz. Karena kita itu lebih dikuasai oleh batin. Sehingga yang di luar mungkin pengen datang, tapi yang sudah datang malah mikir yang di luar. Lahir batinnya tidak nyatu. Wonten boten? Coba dicek sebelahnya. Lihat. Sehingga kadang di sini cuman teko selfie. Inilah bukti kehadiran saya. Malaikat tidak mencatat Anda karena absensi selfie. Tapi Anda dicatat lahir batin. Sehingga ketika batinnya ada di luar, bagaimana dia bisa merasakan kegiatan yang ada di dalam? Dari sini kita bisa lihat, mereka tidak beramal bukan karena mereka malas. Mereka tidak beramal bukan karena mereka tidak suka beramal. Namun mereka tidak beramal karena ada halangan. Sehingga orang seperti ini berangkat dengan hatinya, dengan semangatnya, walaupun jasad dan badannya tidak ikut berangkat. Inilah orang yang punya tingkatan lebih tinggi ketika beramal. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, dalam setiap aktivitas ketaatan dan ibadah apapun, jadikan lahir batin itu nyatu. Kadang mohon maaf ya, orang kalau sholat taraweh ini kan paling nggak betah gitu. Jenengan kalau sholat taraweh berapa kali lihat jam? Lihat jam itu berapa kali? Peng pinten? Bolak-balik gitu. Bolak-balik masih nguri. Apa tau golok jam? Jam 8 kok durung witir. Jam 8 kok durung Itu imamnya nggak dengar karena itu batin. Imamnya nggak tahu, Bu. Tapi imamnya kroso. Jamaah wis kusuk lajin jam. Oh, ini berarti hatinya sudah berbicara kapan pulang. Sehingga jasadnya ada di masjid, tapi hatinya ada di mana? Di kasur, hatinya ada di rumah, hatinya ada di dapur. Seperti ini orang yang lahir batinnya berbeda. Baik, selanjutnya. Ada amal tanpa niat, maka tidak dihitung sebagai amal. Napa wonten Pak amal tanpa niat? Saya kasih cerita, nggih. Ini serius. Cerita, tidak ada di buku, tapi cerita ini real. Saya dan teman saya pit-pitan, nggih. Terus mampir di sebuah masjid untuk sholat duhur. Kemudian kita sholat duhur, kita di posisi berbeda. Mungkin jarak beberapa jamaah. Di tengah sholat duhur, turun hujan, terus kaki. Terus sampai selesai sholat, hujan belum reda. Akhirnya Pak Imamnya minta kepada muadzin qomat. Terus muadzinnya qomat. Lalu kita sholat 4 rakaat. Udah? Selesai sholat, hujan reda. Terus kita keluar bareng. Teman saya takon, iku mau sholat apa? Lah kowe melu ora? Ya aku melu. Orang ngerti sholat apa kok melu? Baik, kalau Anda ditanya, tadi sholat apa itu? Hah?
Salat apa? Ba'diyah duhur. Ba'diyah duhur kok dijamaah? Salat apa? Salat asar dijamak dengan duhur. Kenapa dijamak? Uzur hujan. Sehingga imam menjamak asar 4 rakaat setelah duhur karena hujan. Boleh ini? Boleh. Sebagian ulama membolehkan. Baik. Teman saya nggak ngerti kalau itu salat asar. Dia ikut tapi nggak ngerti. Ini contoh orang beramal tapi nggak punya niat. Apakah yang bersangkutan niat salat asar? Tidak. Kenapa? Orang ngerti kok. Dia baru tanya selesai sholat, iku mau sholat apa? Lah gue melu ora melu. Melu orang ngerti sholat apa? Yaitu sholat asar dijamak dengan duhur. Sudah? Apakah dia sudah sholat asar? Apakah orang ini sudah sholat asar? Belum. Kenapa? Gak ada niat. Sehingga karena gak ada niat, maka nanti waktu asar wajib ngulangi sholat. Sebab tadi terhitung belum sholat. Walaupun tata caranya sama. Jumlah rakaate podo, jumlah rukuk sujute podo, bacaane podo, tapi karena kosong dari niat belum dianggap beramal. Baik, paham insyaallah? Kejadian yang lain. Saya ketemu orang, beliau pejabat, dan waktu itu saya ngisi kajian tentang masalah zakat. Saya sampaikan dalam zakat itu ada nisab, ada haul, cara ngitung zakat bagaimana, dan beliau ikut mendengarkan karena beliau waktu itu diundang untuk memberikan sambutan. Terus duduk sebentar ikut mendengarkan. Selesai satu sesi, kita kumpul bareng untuk break sejenak. Terus beliau bilang gini, saya baru tahu ada perhitungan kayak gitu dalam zakat. Saya tanya, lah bapak kalau mengeluarkan dana zakat gimana? Ya ora ngerti aku, pokoknya ono masjid butuh tak kasih, panti asuhan butuh tak kasih, orang miskin butuh tak kasih. Tapi saya nggak tahu kalau ada seperti ini. Yang bersangkutan nggak punya niat zakat, walaupun sudah keluar duit. Apakah sah sebagai zakat? Tidak. Itulah makna innamal a'malu binniyat. Tak temene amal itu dinilai sah karena ada niat. Nek randuwe niat maka tidak terhitung sebagai amal yang sah. Paham insyaallah? Berarti kunci niat niku napa? Kunci niat niku napa? Nggih? Ngerti, paham, tahu apa yang mau dia lakukan. Sampean sholat apa? Sholat qobliyah subuh, ya sudah jadi niat qobliyah subuh. Sampean sholat apa? Kula sholat duha, jadi niat sholat duha. Oleh karena itu orang yang salah informasi sehingga dia berniat yang salah, amalnya batal. Contoh ya, ini kejadian diri saya sendiri. Mungkin waktu itu jam 3:30 pagi ya, di daerah Lamongan, Bu. Di daerah Lamongan. Di sana kalau ada jenazah itu diumumkan sebelum subuh. Ada jenazah diumumkan sebelum subuh atau setelah subuh. Itu pengumuman jenazah. Nah waktu itu saya terbangun karena ada pengumuman dari masjid. Pengumuman ada orang yang meninggal. Kula niku batin. Wah, iki wis subuh, wis bar subuh gitu kan. Telat, langsung ke toilet, sudah. Kemudian setelah itu sholat. Saya sholat subuh, nggak lihat jam. Berselang beberapa lama, adzan. Loh, kok adzan? Oh, berarti tadi pengumuman kematian sebelum subuh ngajak orang untuk sholat jenazah di masjid. Nah, waktu itu saya nggak ngerti, tak kirane wes subuh. Sudah, saya sholat subuh nggak? Sholat subuh nggak? Saya ulang tadi ya. Jadi karena saya tidak lihat jam,
niat sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaannya, apakah saya sholat subuh? Ya, oke, belum masuk waktu, berarti sah nggak? Tidak. Karena apa? Salah informasi. Sehingga orang ketika salah informasi, kemudian dia berniat, niatnya salah, tidak tepat waktu, maka amalnya apa? Contoh ya, ada orang dapat informasi, besok tanggal 1 Ramadan loh. Iya toh, iya. Malamnya dia sahur, dia sholat taraweh, dia sahur. Contoh ya, ada orang dapat informasi, besok tanggal 1 Ramadan loh. Iya toh, iya. Malamnya dia sahur, dia sholat taraweh, dia sahur. Anggaplah misalnya dia di daerah yang jauh dari pemukiman, misalnya di tengah kapal. Dikasih info sama keluarganya bahwa besok Ramadan. Ya. Ternyata selesai dia puasa, di WA lagi sama, mohon maaf, pangapunten niki salah kirim. Seharusnya bukan ke Anda, tapi ke orang yang berada di sana. Lah kuwi tewas poso iki sah enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia punya niat tapi waktunya tidak tepat. Demikianlah niat yang salah karena orangnya salah informasi. Ini pengalaman juga ya. Kejadiannya ada di Bojonegoro. Dulu sebelum ada WA, orang hanya pakai telepon duduk nih kalau berdering diangkat. Nek wong yono ya diangkat, nek ora ono ya wong muni krangkring tok. Saya masih ingat waktu itu saya datang ke sebuah kampung agak pelosok nih. Nama dusunnya dusun Pacing. Bukan pancing ya, tapi Pacing, dusun Pacing. Saya datang ke situ dalam posisi sudah puasa Ramadan. Yang hari setelah duhur, tanggal 1 Ramadan. Ya. Masyarakat di situ belum puasa. Terus kita kasih tahu. Jadi kami dulu Muhammadiyah, utusan dari sekolah Muhammadiyah untuk datang ke pelosok-pelosok kampung ngajar TPA. Nah, kita yang berada di daerah yang informasinya lancar sudah dapat kabar tadi malam bahwa hari itu masuk tanggal 1. Sampai di daerah Pacing, itu ranting Muhammadiyah Pacing. Mereka belum berpuasa. Mbah Yayinya tak kasih tahu. Niki sampun tanggal 1. Rano sing ngandani iki. Kan pakai hisab gitu. Hisab terus ada selebaran informasi disebarkan ke seluruh ranting. Nggak ada yang ngasih tahu. Nah terus piye? Aku ya ora poso. Jadinya nggak punya niat puasa, kenapa? Nggak ada informasi. Maka demikianlah pengaruh ilmu itulah niat. Sehingga an-niyah hiyal ilmu. Niat itu kuncinya apa? Ngerti. Nek wong niku ngerti berarti dia sudah punya niat. Baik. Kejadian yang lain. Iki mau tak dongengi tok nggih. Ya. Ini terjadi di Dusun Borangan, Kecamatan Manis Renggo. Saya sholat maghrib, terus minta kepada takmir, Pak, ini gerhana bulan, umumkan. Akhirnya diumumkan bagi para warga Padukuhan Borangan yang pengen derek sholat gerhana silahkan ke masjid, ditunggu. Nah, ditunggu kurang lebih 10 menit pada datang. Okay? Nah, kemudian sebelum sholat dimulai, saya memberitahu bagaimana tata cara sholat gerhana. Caranya seperti ini, bingung. Wes pokoknya jenengan manut kula mawon pun gampang ya. Kula rukuk, kula ngadeg ngoten mawon. Kan sholat gerhana beda dengan sholat biasa. Ya. Terus ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz, niatnya pripun? Ini pertanyaan salah atau benar?
Hah? Betul. Saya tanya, lah jenengan salat nopo? Gerhana. Nggih pun niku niate kan. Jenengan badhe salat nopo? Lho jarene salat gerhana. Nggih pun niku niate. Jenengan kan pun pirsa nek niki niat salat, nek niki salat napa? Gerhana. Berarti nek wis ngerti salat gerhana, nggih niku niate. Paham? Nggih. Sehingga ketika orang sudah tahu mau salat apa, maka itu sudah menjadi niat. Niat itu adalah apa yang dia ingin rencanakan dalam hatinya. Itulah niat. Insya Allah paham? Monggo niat tidak perlu diucapkan berdasarkan ijma ulama. Walaupun kalau diucapkan sebagian ulama membolehkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya ada sebuah pesan. Niat itu menentukan kualitas amal. Niat itu menentukan kualitas amal. Sehingga ganjaran yang didapatkan oleh masing-masing orang yang beramal itu beda-beda tergantung niat. Misalnya, okay, jenengan kumpul dari siji di sini. Jumlahnya pinten niki? Pinten? 200. Kira-kira niatnya 200 orang ini sama atau beda? Beda. Ana sing mangkat niate setor arisan. Ana sing mangkat niate ya timbangane nang omah nganggur wis ketemu kanca. Ada yang mangkat niate misale golek snack, okay. Ada yang datang dengan niat ketemu teman. Ada yang datang dengan niat saya ingin belajar. Ada yang datang dengan niat warna-warni. Engko nek aku ora teko digrenengi, dia datang, nggih. Daripada nanti kalau nggak datang digrenengi. Sehingga kita datang ke sini niatnya berbeda. Sampai ada yang datang niatnya COD-an. Transaksinya tadi malam lewat WA. Terus ya sesuk ketemu neng masjid Santen Gratis Klaten gitu. Duitnya karo barangnya diserahkan di sana. Sehingga dia datang pengajian niat apa? COD-an. Wonten. Ya. Nanti COD-nya di belakang sana nggih. Nggak boleh di masjid. Nggih. Karena banyak orang-orang yang ketika kajian itu salah satunya niatnya COD-an, ya. Open PO sebelum pengajian. Besok saya akan datang. Siapa yang mau pesan? Yang grup, gitu. Aku pesan ini. Oke, siap, tak catati kabeh. Tak gawakno. Maka dia datang kajian, nggawa motor karo nggawa ronjot pinggire ini kalau di sini sono barang-barang COD-an. Nah, seperti ini menentukan nilai pahala. Ada perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ada banyak amal besar jadi kecil nilainya karena niat. Ada banyak amal kelihatannya kecil jadi besar nilainya karena niat. Jangan remehkan amal kecil dengan semangat besar, pahalanya jadi besar. Contoh, ya. Ada seorang ibu-ibu. Beliau berasal dari keluarga yang kaya. Dan beliau ini royal. Senang ngasih ke tetangga-tetangganya yang tidak mampu. Entah ngasih makanan, ngasih perabotan, ngasih tupperware gitu, ngasih jilbab, ngasih ke tetangga yang tidak mampu. Baik, hingga suatu ketika ibu ini nyuruh anaknya, "Le, aku nyuwun tulung, jalukno garam, minta garam ke tetangga sebelah." Anaknya heran,
ibu kok njaluk garam ning wong sing ra duwe iki piye? Ibu nek duwite dienggo tuku garam, omahe ibu iki penuh garam. Nek wong tuku garam lho ya. Tabungan ibu nek dienggo tuku garam, rumah ibu ini bisa penuh dengan garam. Tapi ibunya minta kepada anaknya, minta kepada rumah sebelah yang tidak mampu. Jalukno garam. Terus anaknya datang ke situ minta garam. Nyun pangapunten, ibu saya nyuwun tulung minta garam. Wah, sama tetangganya itu seneng dia. Oh gitu, nggih tak golek-golekno sik. Wah, padahal garam di rumah itu tinggal dikit, dikekno kabeh. Niki monggo sak wadahe dikekno. Karena dia merasa ibu ini sering membantu. Ibu ini sering ngasih saya minyak, kadang ngasih gula, ngasih beras, kadang ngasih saya panci, wajan yo dikekno kabeh, sampai kompor-kompor yo dikekno, nggih. Saya merasa seneng kok beliau minta garam tak kasih. Apa jawab ibu ini? Beliau bilang apa? Saya bukan butuh garamnya. Garam di rumah banyak. Tapi saya ingin membesarkan hati orang ini. Biar dia tidak merasa selalu diberi, sehingga merasa di bawah. Sesekali kita angkat ditaruh atas. Dengan cara kita minta kepada yang bersangkutan sesuatu yang mampu beliau wujudkan. Masya Allah. Kepikiran nggak kayak gitu? Nggak kepikiran? Coba. Praktekkan ya. Ada nggak orang yang sering Anda bantu? Wonten Pak Ustaz. Si A ini sering saya bantu. Baik. Kita tidak perlu merasa berjasa kepada yang bersangkutan. Tapi lakukan cara seperti ini. Saya butuh ketumbar jinten kagungan mboten. Oh gitu, tak golekno. Dicarikan ya. Dicarikan. Bisa jadi yang sudah bubuken niku, wah niki wonten digosok tuh, dicuci, wontene kados ngeten niki. Adanya cuman seperti ini. Anda terima, senengnya luar biasa orang ini. Seneng dia, bahagia. Alhamdulillah, aku sek dibutuhno. Saya masih merasa dibutuhkan. Tolong buktikan. Kalau Anda punya orang seperti itu, Anda buktikan. Ya, minta bantuan. Ada santri yang sering Anda bantu, misalnya santri di sini sering Anda bantu. Ya. Terus satu ketika Anda manggil santri itu, Mas nyuwun tulung golekno sandalku ilang siji, Mas. Wah, itu saya yakin dia akan kerahkan seluruh pasukannya. Wahai pasukanku, jin dan manusia, carikan sandal ibu ini karena beliau donatur pondok ini. Itu sampai pasukan jin dikerahkan juga sekalian ya. Karena saking semangatnya, sebab merasa dimuliakan, beliau dibutuhkan jasanya. Itulah contoh. Minta garam itu amal besar atau kecil? Kecil. Tapi bisa bernilai besar karena kekuatan niat. Dan bisa bernilai kecil, amal besar jadi kecil karena niat. Saya pengen bangun masjid. Ojo ono wong sing bantu, wis pokoke aku dhewean. Wis ra entuk sapa wae bantu ra entuk. Hanya saya seorang yang boleh. Baik. Dan nanti masjid itu akan saya kasih nama bapak saya. Dah? Suatu ketika seorang gubernur menyampaikan kepada bawahannya, di tempat ini, di lokasi ini, saya akan mendirikan sebuah masjid. Dana pribadi, jangan ada yang bantu, nanti saya kasih nama dengan nama saya. Kan banyak ya, orang Arab tuh biasanya ngasih nama masjid dengan nama orang yang nyumbang. Seperti di Solo itu wonten ya, masjid apa nih kok? Masjid A, Masjid B, ada Masjid Abdul Khalik, Masjid Abdurrahman, Masjid Abdullah, Saud ya, karena itu nama orang yang nyumbang atau bapak dari orang yang nyumbang. Baik, selesai masjid itu dibangun dan sudah diberi nama dengan nama gubernur ini, tiba-tiba gubernur ini bermimpi.
Dalam mimpinya nama dia itu ditetel, ya. Ada orang yang netel, diganti nama seorang wanita. Misalnya namanya, anggaplah Fatimah, itu ganti nama Fatimah, Masjid Fatimah. Langsung sontak beliau terbangun kaget. Loh kok masjidku jenengnya diganti? Terus dia datang ke masjid itu keesokan harinya. Apa ada yang ganti nama masjid saya? Tidak ada kok Pak, masih sama. Nama Sultan yang ada tertera di sini. Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Di malam berikutnya dia mimpi lihat itu lagi. Namanya ditetel, diganti Masjid Fatimah. Terus dia kaget, loh. Dan dia periksa lagi, ternyata namanya tidak berubah, masih sama, masjidnya fisiknya masih sama, tetap nama Sultan tadi. Tapi kemudian dia penasaran, Fatimah niku siapa? Saya pengen tahu di mana orangnya. Kok berani-beraninya namanya menggantikan nama saya? Dicari, ternyata itu adalah nama seorang ibu yang punya rumah tua di sebelahnya, Ibu Fatimah. Ibu ini tanahnya kepapras sebagian, dan dia nggak dapat ganti rugi apapun, nggak dapat apapun, nama dia nggak dianggap, amal dia nggak dianggap. Tapi mungkin karena ikhlasnya, ya sudah nggak apa-apa dipakai. Allah gantikan itu dengan namanya. Ini lebih gede amalnya daripada amal kamu yang tanahmu lebih luas, bangunane kowe dhewe sing nanggung, tapi jenengmu dipasang. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Ada amal besar tapi jadi cilik gara-gara niat. Rano artine. Karena niatnya niat yang terhina. Hanya pingin dipandang namanya dan seterusnya. Sehingga kadang orang yang harapannya terlalu rendah maka tidak dianggap amalnya. Ini manusia yang rendah selera. Karena cita-citanya rendah. Cita-cita yang rendah itu gimana? Orang yang hanya memikirkan duniawi, orang yang harapannya hanya harapan sementara, bukan harapan yang tinggi. Maka kalau ingin manusia ini punya harapan yang tinggi, pasang cita-citanya jauh ke atas. Itulah wanita punya selera. Iki iklan sutil toh, bukan ikan rokok, nggih. Kalau ikan rokok kan pria punya selera. Nggih. Baik. Ada salah satu jamaah haji yang pernah saya jumpai. Beliau menyampaikan harapan besar bisa berangkat haji itu ingin agar karirnya naik. Ingin agar karirnya naik. Sehingga ketika haji itu harapannya, Pak Ustadz doakan ya biar nanti kalau saya pulang dapat bintang jatuh. Jadi beliau seorang aparat, belum sampai pada pangkat bintang, masih di bawahnya, pengen biar dapat bintang. Nggih, mendoakan nggak ada salahnya, cuman kalau batin, Masya Allah kasihan bapak ini ya, haji mahal, susah untuk bisa berangkat, ternyata hanya dipakai untuk harapan yang rendah seperti ini. Ada juga misalnya, sebagian orang rajin tahajud, rajin poso, niatnya nopo, Pak Ustadz, biar utang saya cepat lunas. Berarti dia rajin ibadah, niatnya apa? Golek donyo. Nggih. Ada juga sedekah dengan harapan biar nanti hartanya semakin tambah. Kowe mbok rajin sedekah biar nanti donyomu makin tambah. Maka dia niatnya rendah. Padahal Nabi SAW meminta kalau sedekah niatnya untuk akhirat. Beliau mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan sedekah secuil kurma. Secuil kurma. Nilainya berapa? Murah, Pak. Dikekno wong ora ono sing gelem niku. Tapi kalaupun sedikit, ketika orang dia beramal niatnya tinggi, nilainya jadi besar.
Demikianlah pengaruh baik dari niat. Nah, itu perlu dilatih. Jadilah hamba yang tidak suka pamrih, tidak suka nyari dunia, tapi lebih tinggi niatnya. Kowe iki lho wis tak rewangi poso, wis tak rewangi tahajud, mendina wis tak dongakno, kok dadi anak koyo ngene. Ada kayak gitu? Ada? Ana wong tua masani anake sukses. Sehingga dia puasa niatnya apa? Hanya untuk keberhasilan dan kesuksesan materi anak. Wonten ngaten niku. Ini niat rendah. Sehingga tahajud yang amal besar hilang nilainya gara-gara niatnya yang rendah. Wallahu a'lam. Nggih. Jamaah karena pun watuk-watuk ya kita akhiri sampai di sini. Mboten nyuwun sewu nggih niki karena sudah selesai waktunya maksudnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat.